Siapa itu? Siapa yang ada di dalam kesadaranku? Lin Feng, kau sudah tiba. Naga lilin primordial. Kau ternyata berinkarnasi bersamaku. Tidak buruk. Setelah rohku tersegal ke dalam tubuhmu, ia mengikutimu untuk berinkarnasi di sini. Kalau begitu, itu sempurna. Aku akan memurnikanmu di sini. Untuk membantuku meningkatkan QLT fasiku. Punya sedikit simpatikan. Aku hanya sehelai sisa jiwa. Bagaimana kalau begini? Kau biarkan aku tinggal di sini. Dan sebagai gantinya, aku bisa membagikan milik klan naga, metode kultivasi kepadamu, dan teknik terkuat klan naga, seni langit pemakan primordial. Seni menelan langit primordial. Teknik tingkat dewa klan naga. Dikabarkan menelan segalanya. Memurnikan segalanya. Bahkan kultivasi bisa ditelan. Untuk kugunakan, kau bersedia memberikannya padaku. Sekarang roh kita menyatu. Apa bedanya kita? Tidakkah kau ingin kembali ke alam langit Kaisar Azure? Dan membuat mereka yang mengkhianatimu membayar harganya? Tidak buruk. Mereka yang mengkhianatiku harus membayar harganya. Bagus. Setuju. Kakak, apa yang terjadi padamu barusan? Auramu telah menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Karena seni menelan langit primordial, menelan segalanya. Aku akan mulai dengan menelan kultivasimu untuk mengujinya. Pendeta Tau Sangfa, Ketua Sek Awan Biru. Guyu, Master Puncak Bambu Kecil dari Sek Awan Azure. Lian, Master Puncak Bambu Besar dari Sek Awan Azure. Pil itu muncul di dunia. Leluhur Huang He dari Sek Awan Azure. Leluhur Singsan dari Sek Awan Azure. Itu muncul. Bisakah kau merasakannya? Aku menemukannya lebih dulu. Jangan berani-beraninya merebutnya dariku. Yingwutu, klan terkemuka dari Sekte Iblis. Guru Agung akhirnya kembali. Ini akan menjadi awal penaklukan dan pembantaian Lin Fengku. Turnamen ujian. Tetua Agung Aliansi Seni Bela Diri. Aku adalah Aliansi Seni Bela Diri, Tetua Agung. Selamat datang semuanya di pertemuan akbar uji coba 8 keluarga besar demi keadilan dan imparsialitas kompetisi ini. Kami merasa terhormat telah mengundang beberapa juri untuk memimpin yang masing-masing adalah Binwa Divin Desolat, Tetua Alkemis Agung Yao, Master Yao, Tetua Alkemis Agung Yao dari Binwa Ilahi Terpencil. Pemimpin Aliansi Seni Bela Diri, Lin Qiansan, Grandmaster Leng, serta utusan Sek Awan Azure, Master Guyu. Mengapa penampilannya sangat mirip dengan Suyul? Benar sekali. Laju aliran waktu dan ruang di alam surgawi Kangguan sangat berbeda dari alam fana. 1 hari di surga, 10 tahun di dunia. Mungkinkah dia adalah Suyul, reinkarnasi jiwa? Master Guyu datang secara pribadi. Ini adalah kesempatan langka. Murid muda yang berpartisipasi dalam uji coba harus tampil dengan baik. Mungkin mereka bisa dipilih oleh Sekte Awan Azure. Setiap keluarga telah mengirimkan yang paling menonjol murid untuk berpartisipasi dalam uji coba. Tahun ini 6 keluarga sudah mendaftar. Keluarga Su abstain. Apakah ada yang dari keluarga Lin yang berpartisipasi? Keluarga Lin yang penuh sampah selama 3 generasi itu telah abstain selama 3 tahun berturut-turut. Kurasa tahun ini akan sama saja. Meskipun begitu, mereka masih menduduki tempat di antara posisi 8 keluarga besar. Benar-benar tidak tahu malu. Kami menahan diri. Tepat sekali, tepat sekali. Dan mereka masih ingin menang. Dengan sampah dari keluarga mereka itu jelas tidak mungkin. Tunggu, saya mewakili keluarga Lin dalam kompetisi ini. Lin Feng berani datang berpartisipasi dalam pertemuan uji coba. Orang ini secara alami tidak mampu mengolah sepotong sampah. Keluarga Su dengan baik hati membiarkannya menikah ke dalam keluarga mereka. Pada malam pernikahannya, dia bahkan mencoba mencabuli Nyonya Su. Hari ini, kau masih berani berdiri di sini. Dasar binatang. Tunggu, biarkan saja dia berpartisipasi. Kamu akan melihat kebenarannya nanti. Baiklah, aku adalah aliansi seni bela diri. Seleksi bakat, tidak memihak dan adil. Selalu adil dan jujur. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Uji coba ini dibagi menjadi tingkatan surga dan bumi, hutan belantara surgawi agung. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 8 level. Murid-murid muda berpartisipasi dalam uji coba. Tunjukkan saja gerakanmu. Aku akan menilai kekuatan dan levelmu. Aku akan maju duluan. Fan Chuan adalah murid paling berbakat
di antara generasi muda keluarga Feng, dan juga seorang kultivator pedang langka. Dikatakan, kultivasinya sudah menembus ke tingkat ke-9 alam pemurnian Qi, dan akan mencapai alam pembentukan pondasi. Dia adalah salah satu favorit untuk memenangkan tahun ini. Murid Fang Chuan, silakan. Fang Chuan akan segera mencapai alam pembentukan fondasi. Kekuatannya memang mengesankan. Apel, Tetua Agung sudah bisa memproyeksikan Qi sejatinya keluar. Setidaknya dia sudah mencapai level ke-6 alam pembentukan fondasi. Kecepatannya cukup. Pukulannya kurang bertenaga. Tingkat bumi kelas A. Hanya tingkat bumi kelas A. Penilaian tahun ini sangat ketat. Terlalu ketat. Selanjutnya, Murid Morongfa. tingkat misterius kelas B. Tingkat bumi kelas D. Selanjutnya, Ini giliranku. Tetua Agung silakan. Aku mengerti. Ternyata dia, keluarga Leng telah menghasilkan seorang jenius luar biasa. Orang ini di usia muda sudah menguasai keterampilan bela diri tingkat misterius. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Tangan penutup langit primordial. Bahkan berdiri, pada jarak sejauh itu, aku bisa merasakannya. Energi yang begitu kuat. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa kali ini, utusan dari Sekte Awan Azure datang khusus untuknya. Dia memang memiliki kualifikasi ini. Aku tidak sebaik dia. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. pada usia semuda itu, memiliki kekuatan seperti itu. Peringkat surga B. Peringkat surga B. Terima kasih Tetua Agung. Seperti yang semua orang tahu, peringkat surga sebenarnya sudah dalam pertemuan uji coba, evaluasi tertinggi, peringkat surga A. Hanya untuk mendorong murid-murid dari setiap keluarga bahwa peringkat ini didirikan. Belum ada yang pernah mencapainya. Selamat, Grandmaster Lin. Tetua Yao, Anda terlalu baik. Keluarga Lin telah menghasilkan seorang luar biasa, jenius. Lin Fan, jangan kira aku tidak tahu bahwa sebelumnya untuk menghadapiku, kamu menelan obat rahasia. Kultivasimu di masa depan akan sulit maju bahkan setengah inci. Sementara masa depanku yang cerah baru saja dimulai. Inilah celah antara kau dan aku. Kau tidak tahu tempatmu. Sampah ini benar-benar naik. Tidak tahu tempatnya. Keluarga Lin telah menghasilkan sampah selama 3 generasi. Terutama yang bernama Lin Feng itu. Level pertama kondensasi Qi. Bahkan tidak bisa mencapai level pertama kondensasi Qi. Sampah hanya punya banyak trait. Lin Feng, cepat turun. Turun. Mulai. Mohon bimbingannya. Perwakilan keluarga Lin datang. Sampah lain. Tetua Agung bahkan tidak mengaktifkan perisai gang surgawi. Ini adalah terhadap keluargamu penghinaan terbesar. Anak ini, pukulan yang sangat berat. Jika aku tidak mengaktifkan tepat waktu dan sepenuhnya memblokir serangan itu, aku hampir saja kehilangan muka di depan begitu banyak orang dan mempermalukan diriku sendiri. Kultivasinya sepertinya telah meningkat lagi. Tetua Agung tampaknya telah menggunakan kekuatan penuhnya hanya untuk memblokir serangan Lin Feng. Tetua Agung Haya tidak bersiap sebelumnya, terkejut dan karenanya dimanfaatkan. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Tidak perlu. Majulah, nak. Kalau begitu, saya tidak akan menolak. Lihatlah cepat, Penatua Agung, perisai dan surgawi sedang hancur. Ini terlalu menentang surga. Perisai dan surgawi telah retak. Apa yang terjadi? Perisai gang surgawi Penatua Agung benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Benar sekali. Grandmaster Lin. Apakah ini orang yang kau sebut sampah?
Penatuayo, kau dan aku sama-sama orang yang sudah melihat dunia. Jangan kehilangan muka di depan para junior. Tidak buruk. Aku tidak menyangka. Generasi muda benar-benar memiliki jenius seperti ini. Peringkat surga tingkat A. Peringkat surga tingkat A. Ini adalah peringkat yang belum pernah diberikan sejak sidang uji coba dimulai. Sungguh mengesankan. Peringkat surga tingkat A. Lin Feng, jangan kira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya dengan mengandalkan konsumsi obat rahasia. Efek obatnya pasti sudah hilang sekarang kan? Kakak, Fenger, kau baik-baik saja. Lin Feng, aku punya beberapa keraguan tentang hasil uji cobamu. Di jalur kultivasi, pertarungan sesungguhnya adalah yang terpenting. Apakah kamu berani melangkah ke arena hidup mati dan melawanku? Melangkah ke arena hidup mati tidak sama dengan uji coba. Itu benar. Pertarungan hidup mati, sampai salah satu pihak tumbang. Benar sekali. Lepaskan. Jangan gegabah, mereka memprovokasimu. Fenger, Jangan khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Lin Feng, melangkah ke arena hidup mati bukanlah permainan anak-anak. Jika aku tidak hati-hati nanti dan tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Begitu di arena hidup mati, cedera secara alami tidak dapat dihindari. Kau tidak perlu menahan diri. Lakukan saja gerakanmu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tadi malam, kakakmu datang mencariku. Bagaimana kamu mempertimbangkannya? bisakah kau benar-benar menjamin bahwa selama aku menikah dengan keluarga lain, kau akan mengampuni kakakku? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Malam ini, aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana kakakmu melayaniku? Seni es mendalam bayangan angin. Ini adalah teknik rahasia tingkat tinggi dari keluarga Ling. Kesulitan kultivasinya sangat tinggi. Lagi pula hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang bisa menguasainya. Bagi Lin Aobei di usia ini, untuk benar-benar bisa mengendalikannya sampai sejauh ini. Tidak sia-sia aku menghabiskan 100 tahun akumulasi bahan surgawi dan harta duniawi untuk Aobei. Semuanya sepadan. Lin Feng, kau menghancurkan hidupku. Hari ini aku ingin melihat dengan mataku sendiri. Bagaimana kau mati? Untuk benar-benar perlu menggunakan milik keluarga Len. Teknik rahasia tingkat tinggi untuk menghadapimu. Sungguh sia-sia. Tapi ini akan segera berakhir. Fenger, dia benar-benar menghindarinya. Bagaimana itu mungkin? Kecepatan seperti itu. Mungkinkah dia juga mengolah teknik gerakan? Apa gunanya menghindar? Dia akan terbunuh cepat atau lambat. Teknik macam apa? Ini miliknya. Sangat cepat. Lin Feng, apakah kamu hanya akan berlari-lari? Seperti lalat tanpa kepala. Apakah kamu berani menghadapiku secara langsung? Pedang penghancur bulan es beku? The film was translated and narrated by M Media. Tidak bisa dipercaya. Menghadapi rahasia Lang Aobei, Lin Feng tidak hanya tidak roboh, masih bisa melawan. Tapi sebelum mati, berjuang. Lang Aobei dipukuli oleh Lin Feng. Aku tidak bermimpi. Bagaimana ini mungkin? Lin Feng, kamu memaksaku melakukan ini. dia curang. Dia curang. Grandmaster Lin, kontes hidup dan mati. Perhatikan keadilan dan kejujuran. Mengapa Tuan Muda Ling bisa membawa eliksir pedang ke atas panggung? Pertarungan hidup dan mati. Tidak ada aturan khusus. Siapa yang tidak bisa tahu? Menggunakan pil obat. Dasar sampah rendahan. Lawan aku sampai mati. Apakah kamu pantas? Biarkan kamu melihat kekuatan asliku. 9 lapisan beku. Langit. Lang Aobei, pada saat ini meletus. Tidak kurang dari tahap pembentukan fondasi. Kekuatan 9 kali lipat. Dan Lin Feng baru saja menembus tahap pembentukan fondasi. Ini berbahaya. Lang Aobei, aku akan membiarkanmu melihat jarak di antara kita. Seni api berkobar primordial. Mata berapi ini, setidaknya alam jin dan tingkat kultivasi dari tingkat 1 ke atas, untuk bisa menanggung. Mengapa? Muncul di baru saja menembus situasi suram.
pada para murid. Satu yin dan satu yang. Berlanjut. Konflik yang konstan. Bahkan aku tidak tahan. Apakah ini benar-benar hanya pertemuan uji coba? Dua monster yang sangat kuat. Ini tidak mungkin. Grandmaster Leng. Kau dan aku sudah melihat. Orang yang berpengalaman. Jangan kehilangan muka di depan generasi muda. Lin Feng ini menarik. Kak, kau sangat tampan. The film was translated Aku telah menghancurkanmu. and narrated by M Media. Hati-hati. Seni menelan langit primordial. Mengapa kultivasiku menurun? Ayah. Berhenti. Kakak, Fenger. Apel. Aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Dia tidak terbunuh. Lin Tianshan. Kontes hidup dan mati dimulai. Tidak ada yang bisa mengganggu. Sebagai pemimpin kau adalah yang pertama melanggar aturan. Kau tidak takut keluarga Leng. Menjadi bahan tertawaan dunia. Anak ini kejam. Itu juga merusak The film kultivasi was anakku. translated Pasti akan and tetap di dunia. narrated by M Ini Media. adalah bencana. Harus dihukum berat. Baru saja putramu. Ketika kamu di atas angin, mengapa kamu tidak mengatakannya? Dia kejam. Wajah Grandmaster Leng lebih tebal dari pantat. Kau. Jelas Leng Aobai barusan. Kamu harus menghancurkanku dulu. Tidak bisakah aku melawan? Dan kamu sendiri yang mengatakannya. Kompetisi. Pasti akan ada kerusakan di atas panggung. Bagaimana? Apakah perkataanmu hanya omong kosong? Kekuatan tempur anak ini tidak buruk. Sekarang terhadap keluarga Len, dia menyimpan kebencian di hatinya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi bencana besar. Bahkan jika dia menimbulkan kemarahan publik, dia harus dihilangkan. Bagaimana? Grandmaster Leng. Apakah kamu mencoba mencari alasan lain untuk menyingkirkanku? Benarkah begitu? Mengapa kamu tidak mengatakannya dengan lantang? Biarkan semua orang mendengarnya. Grandmaster Leng tidak akan melakukan ini kan? Aku curiga kali ini. Kompetisinya tidak adil. Kau curang. Kakakku jujur dan lurus hati. Mengapa menang dianggap curang? Putramu diam-diam mengambil. Saat dia mengambil pil obat, mengapa kamu tidak mengatakan dia curang? Tepat sekali. Apa yang kamu lakukan? Aku akui kau punya kekuatan. Tapi untuk berpikir bersaing dengan orang tua ini, terlalu dini. Orang tua ini, hari ini akan mengambil tulang-tulangmu dan menghancurkannya satu persatu. Mengubahmu sekali lagi menjadi orang tak berguna yang lebih buruk dari babi atau anjing. Ini buruk. Tekanannya terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa bergerak. Apakah ini tahap inti emas? Kekuatan tingkat pertama. Menghadapi seseorang yang lebih tinggi dari diri sendiri dengan satu alam utama seorang ahli kuat. Hasil apapun adalah lelucon. Aku pasti mati. Fenger. Kakak, Lin Tianshan berhenti. berhenti. Ini berakhir di sini. Lin Fan, jika kau mati, aku juga tidak bisa hidup sendiri. Aku baru saja memadatkan jejak, esensi sejati. Kau bisa meminjamnya untuk digunakan. Hanya saja tubuh fisikmu saat ini terlalu rapuh. Jika tidak bisa menahannya, kau akan tetap mati karena meridian yang hancur. Kalau begitu, mari kita bertaruh sekali lagi. Ayo. The film was translated and narrated by M Media. Langkah Leng. Sudah menggunakan kultivasi seumur hidupnya. Tak disangka. Dia bisa menyembunyikannya seperti ini. Dari tubuhnya, meletus gelombang. Energi musim dingin kuno yang begitu kuat. Mungkinkah dia sudah mempelajari teknik rahasia kuno? Benar-benar mengalahkan Grandmaster Lin. Bagaimana ini mungkin? Setidaknya ada perbedaan dua. Alam utama di antara mereka. Sepertinya pertanda itu benar. Putra suci Pterodactyl pasti akan menjadi. Langit memberkati sekte awan azuriku. Fenger, kakak, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Jaga diri baik-baik. Aku akan terus berkultivasi. Lin Feng, mungkin ada kesempatan kita akan bertemu lagi. Ini adalah awalmu, tapi bukan akhirmu. 10 tahun Sekte Awan Azuri. Penilaian rekrutmen murid sekali dalam 1 dekade. Sebentar lagi akan dimulai. Dengan kartu truf ini, kamu bisa melewati tahap kedua dan ketiga. Dari seleksi, langsung masuk tes sekte. Langsung masuk tes sekte. Melihat seluruh dunia kultivasi. Hanya di masa lalu ada Kaisar Abadi Lin Xianshao pada masa itu. Seseorang yang menerima perlakuan ini. Tidak disangka Lin Feng juga berhasil. Ini benar-benar patut dicemburui. Kekuatanku saat ini
masih jauh dari cukup. Sekolah Awan Azure memiliki lebih banyak kultivasi, sumber daya yang dapat membantuku meningkatkan kultivasiku. Hanya saja, setelah aku pergi, keluargaku. Tuan Muda Lin, apakah kau mengkhawatirkan keluargamu? Jika kau tidak keberatan, orang tua ini bersedia menjadi sahabatmu. Keluargamu adalah keluargaku. Ini beberapa pil pengumpul darah dan pil pelarut roh. Gunakan saat kau menyembuhkan lukamu. Terima kasih, Tetua Yao. Aku menitipkan keluargaku padamu, Agung. Seseorang bisa melihat Dao Agung langit dan bumi. Gerbang gunung Sek Awan Azur. Sekolah Awan Azur. Aku datang. Aku sudah merasakan aura putra suci 9 naga. Feng Ling, kandidat murid yang mengikuti ujian masuk Sek Awan Azur. Berhenti. Ibibao, murid inti dari Sek Awan Azur. Ini adalah tanah suci Sekte Awan Azure. Personel tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kakak senior, aku di sini untuk mengikuti penilaian. Ini adalah token giok rekomendasi dari Sekte Awan aja. Tolong lihat, kakak senior. Beraninya kau untuk benar-benar mengambil sepotong token giok palsu untuk menipuku. Kejahatan apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Token giok ini kudapatkan saat babak final majelis uji coba. Dan setelah melewati tes tahap kedua dan ketiga. Begitulah cara aku mendapatkannya. Bagaimana mungkin itu palsu? Token giok tingkat tinggi seperti itu. Saat ini hanya Putra Suci 9 Naga yang memiliki. Terlebih lagi, itu secara pribadi dianugerahkan oleh Guru Guile. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Itu pasti palsu. Kakak senior, kamu pasti salah. Berhenti bicara omong kosong. Kakak senior aku bisa membiarkanmu masuk. Selama kau bersedia menjadi Dao Companion. Kakak senior, tolong jaga sikapmu. Aku sudah memberimu mukakan. Dari mana asalnya itu? Beraninya kau mencampuri urusanku. Apa kau tahu siapa aku? Dia adalah yang kau sebut Putra Suci 9 Naga. Tepat sekali. Menurutku, adik junior Guyo salah. Pertanda surgawi hari itu datang dari posisi naga Azur Timur. Siapa sebenarnya itu belum diketahui. Jadi begitu, Tuan Muda Kota Kilin, Nan Sengsan juga sudah tiba. Nan Sengsan, putra mahkota Kota Kilin. Anak ini sudah membangkitkan garis keturunan Kilin. Sepertinya orangnya pasti berasal darinya. Jika kau adalah putra suci 9 naga, aku akan menjadi Raja Langit. Kemarilah, beritahu dia. Apa konsekuensinya meniru putra suci? Ya kakak senior. Tuan muda, lupakan saja. Paling buruk aku tidak akan mengikuti penilaian. Orang seperti itu dari alam fana. Semakin kamu mundur, semakin mereka akan memanfaatkan The kesempatan. film was Mereka perlu diberi pelajaran. translated and narrated by M Media. Orang ini jelas hanya memiliki kultivasi tahap 3 alam pembentukan fondasi, namun melepaskan tekanan alam inti emas. Bagaimana ini mungkin? Dia pasti telah meminum obat rahasia, meningkatkan tekanannya sementara. Itu hanya gertakan. Ini tidak bisa terus berlanjut. Bocah, kau mencari mati. Telapak api berkobar. Telapak api berkobar adalah teknik rahasia tingkat mendalam dari Sekte Wan aja. Dan Tuan Muda baru saja melarutkannya begitu saja. Alam pembentukan fondasi, pendatang baru tahap 3. Mengalahkan 3 murid inti. Menarik. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Apa yang kau lakukan? Salam, Guru Guiyo. Dia adalah orang yang secara pribadi aku pilih. Kau berulang kali mempersulitnya. Apakah kau mempertanyakan penilaianku? Ini, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kami buta akan kehebatan. Kami minta maaf. Guru, mengapa kamu membawaku ke sini? Guru, niat membunuh yang begitu kental. Apakah dia akan membunuhku? Aku melepaskan sebuah tas niat pedang. Tubuh fisik dan energi vitalmu jauh lebih kuat daripada murid-murid di alam yang sama.
tidak lebih lemah dari alam inti emas. Kau cocok untuk mengolah metode kultivasi milikku ini. Jadi dia mengujiku. Aku terkejut. Sekarang, aku akan mewariskan kitab pedang primordial kepadamu. The film was translated Terbagi and menjadi narrated by pedang M duniawi, Media. pedang roh, pedang terang, pedang surgawi, dan dao. Berkultivasi hingga tahap penyelesaian agung. Kau bisa mengubah pedang menjadi dantian. Menggunakan dantian untuk menelan pedang. Seorang pendekar pedang hanya percaya pada hati. Hanya percaya pada diri sendiri. Hanya percaya pada pedang. Murid mengerti. Aku sedang menyalurkan esensi kitab pedang primordial ke dalam laut kesadaranmu. Seberapa banyak yang bisa kau pahami, tergantung pada dirimu sendiri. Ya, Guru. Puncak Bambu Agung berspesialisasi dalam mengelola senjata. Pergi ke makam pedang di Puncak Bambu Agung, serap beberapa energi pedang. Tingkatkan niat pedang. Jika waktunya tepat, pilih pedang pendampingmu sendiri. Ya. Makam pedang. Sekolah Awan Azur memang tempat berkumpulnya energi spiritual, tanah suci untuk kultivasi. Adik junior ini terlihat sangat asing. Siapa kamu? Murid dari Master Puncak. Aku Lin Feng. Guruku adalah Guru Guyu. Jadi begitu. Ingin menghancurkan Lin Feng, adik junior belum tahu. Pedang Jamie akan memilih tuannya. Setiap getaran melepaskan energi pedang yang sangat murni. Tapi tidak semua orang bisa menyerapnya. Tidak buruk. Jika hati pedang tidak cukup stabil, menyerap terlalu banyak, justru akan melukai diri sendiri. Kamu harus memilih jumlah yang sesuai. Terima kasih, kakak-kakak senior, atas pengingatnya. Aku akan mencobanya. Energi pedang ini memang sangat istimewa dibandingkan dengan energi pedang biasa. Setidaknya 3 tingkat lebih murni, bahkan di alam langit Kaisar Azur, itu sangat langka. Untungnya seni menelan langit primordial telah dikultivasi hingga tingkat kedua. Jika tidak, akan sulit dikendalikan. Adik junior ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalur kultivasi pedang. Dia bisa menyerap energi pedang sebanyak itu, sekaligus, dengan hampir tanpa kerugian. Ya, dia memang memiliki bakat. Kim Sakut, murid utama sekte Awan Biru. Kakak senior, mengapa? Aku tidak bisa merasakan energi pedang lagi. Kesempatanmu direbut olehnya. Kamu lagi. Apa yang kamu? Kamu berani bersaing denganku untuk sebuah kesempatan. Tuan muda, Anda di sini juga. Makam pedang adalah tempat suci sekte Awan Azur. Ini adalah tempat kultivasi bagi para murid. Pada alam pembentukan fondasi lapisan 8 ke atas. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini atas perintah guruku untuk memilih pedang pendamping yang cocok dan berkultivasi sedikit selagi aku di sini. Apa hubungannya itu denganmu? Bajingan, beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Telapak api berkobar. Karena adik junior ada di sini. Untuk memilih pedang pendamping, kita sebagai kakak senior seharusnya juga memberikan beberapa pengalaman, bukan? Kakak senior Kie. Adik junior Lin, aku akan secara pribadi mengungkapkan sepotong informasi rahasia teratas kepadamu. Lihat di sana, pedang ini bernama Jimmy. Itu dulunya adalah pedang pendamping Kaisar Agung Abadi, Lin Shenshou. Dulu Kaisar Agung Abadi memegang pedang ini dan membunuh murid sekte iblis sampai mereka gemetar ketakutan. Setelah dia menghilang, pedang Jimmy disegel di sini, menunggu tuan baru. Tapi dalam 700 tahun ini, tidak ada satu orang pun yang mampu menggerakkan pedang ini. Sesuatu seperti ini, Anda akan sangat berbaik hati untuk memberitahu saya. Adik junior, kamu menganggapku orang seperti apa? Aku adalah kakak senior kepalamu. Aku melihat adik junior memiliki keberuntungan yang mendalam. Itulah sebabnya aku mengungkapkan masalah ini kepadamu. Lagi pula, jika adik junior berhasil, aku sebagai kakak seniormu juga akan mendapatkan muka, bukan? Dia sangat murah hati memberiku kabar itu. Terungkap padaku, pasti ada triknya. Tapi pedang ini dipenuhi dengan kekuatan kuno. Jika aku bisa menggunakannya, kekuatanku bisa meningkat pesat. Layak dicoba meskipun berisiko. Bagaimana jika kakak senior benar-benar mengambil pedang itu? Bagaimana mungkin? Bahkan 3 tetua kepala sekte Awan Azur tidak bisa menarik pedang ini keluar. Apalagi dia. Dan ada satu hal yang aku tidak memberitahunya. Jimmy awalnya adalah pedang kuno yang ganas. Jika kekuatan orang yang menarik pedang itu belum mencapai alam jiwa baru lahir, mereka akan diserang balik oleh serangan ki pedang yang dahsyat. Jika anak ini benar-benar berani menariknya, dia akan langsung mati di tempat. Jadi begitu.
Langkah kakak senior. Membunuh dengan pisau pinjaman satu kata. Hebat. Tuan muda, Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba menarik pedang Jimmy? Itu adalah pedang kuno yang ganas. Peraturan sekte menetapkan bahwa mereka yang belum mencapai tahap jiwa baru lahir dilarang menyentuhnya. Dia pasti gila. Berhenti. Sudah berakhir. Langit dan bumi sangat luas. Siapa yang mengatur naik turunnya? Waktu berlalu. Hatiku tetap tak berubah. Siapa kamu? Aku adalah seberkas sisa jiwa dari Kaisar Agung Abadi. Jika kamu ingin menerima warisanku, terimalah cobaan ini. ini buruk. Puluhan ribu ki pedang melonjak dan berbenturan di dalam tubuh tuan muda. Jika ini terus berlanjut, dia akan hancur oleh ki pedang. Nora, jangan mendekat. Jika kamu mendekat sekarang, kamu juga akan hancur menjadi debu. Kamu tidak takut mati. Aku menyuruhmu pergi dan kamu benar-benar pergi. Benar-benar anjing yang patuh. Semua sesama murid bersaksi. Dia pergi ke sana sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seni melahap langit primordial. Tidak, di pedang inti dari artefak ilahi ini, setara dengan alam jiwa baru lahir. Tingkat kedua. Seni melahap langit primordial. Aku khawatir aku perlu berkultivasi sampai tingkat ketiga untuk menyerapnya. Aku terlalu melebih-lebihkan diriku kali ini. Seekor semut belaka menganggap dirinya begitu tinggi. Dan bahkan ingin menarik pedang. Pantas saja dia begitu. Kalian bajingan. Murid ini, meridianmu hancur. Kamu terlalu impulsif. Dalam hidup seseorang hanya berusaha untuk tidak meninggalkan penyesalan. Aku tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Jika pedang ini ingin mengujiku, maka biarkan ia mengujiku. Tidak buruk. Tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan hati pedang murni. Seseorang dengan dao pedang sempurna. Menyerahkannya padamu. Aku bisa tenang. Kakak senior. Pedang Jimmy bergerak. Metode apa yang digunakan anak ini? Metode apa? Jangan panik, itu hanya longgar. Kakak senior. Ini. The Jika film dia was benar-benar translated menariknya and keluar, narrated apa yang by harus M. kita Media. lakukan? Jika Guru Leian mengetahui tentang ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia baru saja menembus alam pembentukan fondasi. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk menariknya keluar. Kakak senior, dia menariknya keluar. Tidak mungkin, pedang Jimmy baru saja mengakui seorang tuan seperti ini. Bukankah mereka bilang kamu tidak bisa menyentuhnya sembarangan? Tidak mungkin, aku tidak menerima ini. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menjelaskan ini kepada guru? Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Aku tidak pernah lebih baik dari ini. Karena aku sudah mendapatkan pedang ini, aku akan kembali ke puncak bambu kecil untuk melapor. Berhenti, Apa yang kau lakukan? kembalikan pedangnya. Mengapa? Pedang Jimmy adalah harta. Puncak-puncak bambu besar, itu bukan milik siapapun. Baru saja kau tidak mengatakan itu. Sekarang setelah aku mencabut pedang ini, kau tidak akan mengakuinya. Aku tidak berdiskusi denganmu. Aku memberitahumu. Letakkan pedangnya. Aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Tidak buruk. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menarik pedang Jimmy keluar. Ini memang bukan sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Adik junior, kamu memegangnya hanya akan membawa masalah. Daripada nanti direbut, lebih baik meninggalkannya di makam pedang. Kau benar-benar tak tahu malu. Menindas yang lemah. Kemampuan macam apa itu? Tepat sekali, karena pedang Jimmy sudah mengakui seorang tuan. Kamu harus membiarkannya mengambilnya. Adik junior ini, jangan khawatir. Begitu waktunya aku duluan. Bersaksi demi kamu. Kalian semua diam. Aku bilang, itu bukan pedang Jimmy yang memilih tuan. Tapi anak ini merebutnya secara paksa. Bicara lebih jauh. Dan kamu adalah musuh puncak bambu besar. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Tinggalkan pedangnya. Apakah kau ingin menguji ketajaman pedang Jimmy? Sombong, kami bertiga semuanya berada di alam inti emas. Kau ingin melawan kami bertiga sendirian. Seorang murid yang baru saja diinisiasi. Bahkan dengan pedang Jimmy di tangan, tidak bisa melepaskan kekuatannya. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Lin Feng merebutnya. Harta sekte adalah yang utama. Bujukan tidak membuahkan hasil. Serang bersama. Bunuh dia.
tembaga rusak dan besi tua, berani melawanku. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 tahap inti emas. Kakak-kakak senior bergabung kekuatan. Ternyata begitu mudah dikalahkan. Pedang Jimmy ini memang luar biasa. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Yang paling kubenci dalam hidupku adalah diancam. Menurutmu apa yang ingin kulakukan? Adik sepergurua, mari kita bicarakan ini. Ambil pedangnya. Mulai sekarang, apapun yang kau suruh aku lakukan, akan kulakukan. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Jadilah pelayanku. Apakah kau layak? Aku adalah puncak bambu besar Sekte Awan Azure. Murid utama di bawah Guru Leiyan. Berani kau menyentuh aku, Guru Leiyan pasti akan mencabik-cabikmu. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Guru, Lin Feng melukai sesama murid, dan bahkan ingin membunuh serta merebut harta. Tolong, Guru. Cukup, sandiwara ini berakhir di sini. Lin Feng, aku memberimu 3 tarikan napas untuk melumpuhkanku LTI Fast AME. Jika tidak, jangan salahkan penguasa istana ini, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Tentu saja, jika kau bersedia meninggalkan pedang itu, mungkin aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kalian benar-benar sejenis. Mengoceh tentang kebenaran dan moralitas. Kau hanya ingin mencari alasan untuk membunuhku dan mengambil kembali pedang Jimmy. Kurang ajar. Apa kau ini? Berani memprovokasiku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti betapa naifnya dirimu. Guru adalah ahli tahap Nascent Soul yang sangat kuat. Kau bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tunggulah sampai kau menjadi abu. Apakah ini kekuatan ahli tahap Nascent Soul? Tingkat kultivasiku jauh di bawahnya. 2 alam utama. Jaraknya benar-benar terlalu besar. Naga Lien primordial masih dalam pemulihan. Aku sementara tidak bisa menggunakan kekuatannya. Aku hanya bisa mengandalkan pedang Jimmy dan mencobanya. Jangan bilang aku menindas yang lama. Kau duluan yang menyerang. Mata primordial. Lengan kanannya terluka. Kalau begitu fokuskan serangan di sana. Seni transformasi pelangi primordial. Teknik gerakan yang cepat sekali. Seni api berkobar primordial. Senjata macam apa ini? Dia ternyata masih punya jurus tersembunyi. Kau benar-benar cukup naif untuk bertarung dengan guru. Ini seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Perbedaan 2 alam utama memang masih terlalu sulit. Meskipun mengetahui kelemahannya, tapi tubuh masih tidak bisa mengikuti pikiran. Lin Feng, karena kau punya bakat, maka ini adalah akhirnya. Tuan muda, Guru Leiyan, cepat hentikan. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa sekarang kau kehabisan tenaga? Ayo, pukul aku. Seni transformasi primordial. Bagaimana mungkin? Lin Feng, pukulan yang bagus. Apa kau baik-baik saja? Guru. Leiyan, kau sangat bagus. Aku baru saja menerima seorang murid, dan kau baru saja melukainya. Adik seperguruan, aku hanya menegakkan aturan secara tidak memihak. Lin Feng mengandalkan pedang Jimmy di tangannya, melukai murid-murid. Puncak bambu besar. Terlebih lagi, dia berani menyerangku. Orang tidak benar semacam ini tentu saja harus dihukum berat. Omong kosong. Jelas-jelas kau yang agresif. Kau duluan yang bilang siapapun yang mencabut pedang akan mendapatkannya. Tuan muda mencabut pedangnya, dan kau menarik kembali perkataanmu. Omong kosong belaka. Kau menarik pedang Jimmy. Ya, Karena kau tidak mampu. Dipukuli adalah apa yang pantas kau dapatkan. Lin Feng, kau berhasil menarik pedang ini. Maka itu milikmu mulai sekarang. Adik seperguruan, sebagai salah satu guru puncak, apakah kau akan menindas orang lain dengan mengandalkan otoritasmu? Hari ini, aku akan menindas orang lain hanya dengan mengandalkan wewenangku. Jadi kenapa? Baiklah, karena adik seperguruan sangat tidak masuk akal. Aku akan melaporkan semuanya kepada ketua sekte. Pergi. Jangan kejar mereka lagi, guru. Mereka semua sudah naik ke atas kepala kita dan bertindak semena-mena. Dan kau hanya membiarkan mereka pergi. Aku punya pengaturan sendiri. Rencana harus dilaksanakan lebih cepat dari jadwal. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa yang sulit dari itu? Aku telah terjebak
selama 10.000 tahun. Tidak mudah untuk kembali ke dunia manusia. Aku punya banyak metode, banyak cara. Selama Guru Leiyan bisa membantuku membuka formasi pelindung Sekte Awan Azure. Masalah lainnya bisa diserahkan padaku. Monster Tuayen, kau bisa tenang jika aku yang menangani. Bagaimana kabar anak dari keluarga lain itu? Kultivasinya terkuras oleh suatu teknik kultivasi. Awalnya, dia seharusnya menjadi lumpur. Tapi guruku adalah keberadaan yang melampaui dunia ini. Tentu saja ada cara untuk membantunya pulih. Dia cukup tampan sih. Mati seperti ini, sayang sekali. Tidak bagus, seseorang sedang memandu di Insa 10 arah, menyelimuti Sekte Awan Azure. Ini adalah lonceng peringatan puncak kepala naga. Canggu memanggil kita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Ada aktivitas tidak biasa di puncak kepala naga. Aku akan pergi melihatnya. Ketua Sekte. Ketua Sekte. Seseorang telah menembus puncak kepala naga. Menyebabkan fluktuasi energi spiritual. Adalah untuk memancingmu ke sini. Cepat. Ketua Sekte. Jiwa ketua sekte padam. Tubuh fisiknya hancur. Ki Haitol, The film was translated sejak zaman and kuno, narrated tulang-tulang by tak bertuan M Media. berserakan. Hantu-hantu tua menangis. Langit mendung dan hujan lembab. Tangisan mereka memilukan. Monster Tuayen. Dulu, para ahli dari 3 sekte besar utama semuanya dikirim. Menjebakku di sumur penekan iblis. Sekarang aku melihat cahaya hari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menepati janji yang dibuat dulu? Pertama, hancurkan Shoshan. Lalu hancurkan Kunlun. Sekarang, giliranmu. Sekte Awan Azure. Sekte Awan Azure dijaga ketat lapis demi lapis. Dan puncak kepala naga bahkan lebih lagi. Sangat dibentengi. Bagaimana kau bisa masuk? Salam, 2 leluhur tua. Lian. Kau benar-benar mengkhianati Sekte Awan Azure. Orang tua Canggu itu semakin bingung seiring bertambahnya usia. Dan kalian semua, kapan kalian pernah memperlakukanku sebagai seorang manusia? Berhenti bicara omong kosong dengannya. Singkirkan dia. Aku tidak bisa mengedarkan kiku lagi. Kabutnya beracun. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Aku menyebarkan bubuk penghilang roh di dalam kabut. Dalam waktu setengah jam, tidak ada di antara kalian yang akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Ini merepotkan. Monster Tuayen, bolehkah aku bertanya, apakah aku bisa pertama-tama berurusan dengan masalah di dalam sekte? Silakan lakukan sesukamu. Terima kasih. Adik junior, selama beberapa dekade terakhir ini, aku memikirkanmu siang dan malam. Tapi kau bahkan tidak mau melihat padaku dengan benar. Mengapa kau begitu angkur? Sudah kubilang cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku suatu hari nanti. Ulangi lagi. Dan aku akan memotong lidahmu. Sifatmu tidak berubah sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Tapi aku menyukainya. Aku harus memilikimu. Aku ingin melihat bagaimana kau berubah menjadi seorang jalan. Haiwan, lepaskan dia. Pukulan bagus. Leiyan, kau pantas mendapatkannya. Apa yang kalian berdua orang tua terburu-buru untuk? Aku akan memberimu sesuatu yang menarik sekarang. Adik The juniormu, film was apakah kau translated benar-benar and ingin narrated menghancurkan by M wajahku? Media. Lin Feng. Guru,
Aku merasakan ada yang tidak beres di puncak kepala naga, dan segera bergegas ke sini. Sebelum kau melindungiku, kali ini giliranku untuk melindungimu. Aku tidak bisa membunuhmu 2 kali, dan kau malah menyerahkan diri. Gurumu berada di tahap Nascan Soul, dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau yang hanya tahap Foundation Establishment, tahap awal masih ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Aku mungkin bukan pahlawan, tapi aku pasti menyelamatkan si cantik. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Lihatlah sekelilingmu. Kau ada di dalam formasi. Menyebarkan racun dengan metode semacam ini hanyalah sesuatu yang sudah kubuang. Apa kau pikir aku tidak akan memiliki pertahanan dan hanya menerobos masuk? Anak ini sangat berhati-hati. Dia ternyata sudah bersiap sebelumnya. Meskipun begitu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, menghadapi Lian, dia tetap tidak punya peluang menang. Benar, Lian belum menyerang. Juga, dia hanya ingin perlahan-lahan mempermainkannya sampai mati. Terakhir kali meskipun aku tahu kelemahannya, karena tingkat kultivasi terlalu jauh berbeda, masih tidak ada kesempatan. Sekarang dia masih tidak tahu bahwa aku sudah menembus ke tahap inti emas. Jika aku menggunakan kekuatan naga lilin, aku mungkin juga punya kesempatan untuk menang melawannya. Tapi kekuatan ini menguras terlalu banyak setelah digunakan. Itu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Karena aku memiliki pedang Jimmy, aku akan mencoba yang baru kupelajari, seni pedang primordial. Bagus. Sangat cepat. Apa kau melihatnya dengan jelas? Anak ini menyerang dengan kejam. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami hidup dan mati yang akan seperti ini. Guyue, murid ini, sudah berapa tahun dia berkultivasi bersamamu? Ini adalah murid yang kuambil. Baru-baru ini. Apa? The film was translated Sekarang. and narrated by M Media. Lin Feng. Tidak bagus. Dia menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuh anak itu. Jika ini terus berlanjut, dia akan meledak dan mati. Bagaimana rasanya? Memiliki energi spiritualmu melonjak. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu segera. Aku akan perlahan menyiksamu sampai mati. Lin Feng. Karena kau mengirimiku energi spiritual, maka aku harus berterima kasih padamu. Teknik menelan langit primordial. Lin Feng, kau belum memiliki kapasitas laut ki, tahap jiwa baru lahir. Tiba-tiba menelannya, hanya akan menyebabkan laut kimu hancur dan kau mati. Aku telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku memahami satu prinsip, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Aku harus menembus ke tahap jiwa baru lahir dalam 1 kali. Serap untukku. Kultivasiku, bagaimana ini menguras habis? Serap lagi. Teknik kultivasi apa ini? Mungkinkah itu teknik transformasi roh? Tidak, aku sudah membaca sedikit di fragmen buku kuno. Tampaknya memiliki kemiripan dengan era purba. Ketika naga ilahi menelan langit dan energi spiritual bumi. Siapa sebenarnya orang ini? Dia membawa terlalu banyak kejutan. Tahap jiwa baru lahir. Tembus untukku. Luar biasa, dia benar-benar melakukannya. Bahkan dilihat di seluruh ras naga. Belum pernah melihatnya juga, orang gila seperti itu. Dia benar-benar selamat. Nah, kau baik-baik saja. Lin Feng. Kau berhasil menembus alam jiwa baru lahir. Bagus. Sangat bagus. Sepertinya kau nak pantas mati di tanganku. Tidak, aku hampir lupa. Yang benar-benar merepotkan adalah monster tua Yin. Aku selalu tidak terlalu menyukainya. Sekarang, itu menghemat cukup banyak masalah. Orang ini adalah Menton, leluhur pertama sekta iblis. Meskipun dia telah disegel selama bertahun-tahun, kultivasinya saat ini berada di alam transformasi dewa. Masih lebih tinggi dari dirimu satu alam utama. Kaulah yang mengatur formasi ini. Tidak buruk. Aku, orang tua ini, telah menghabiskan tahun-tahun ini berfokus pada mempelajari formasi, dan kekuatan tempurku lebih besar dari sebelumnya. Formasi iblis darah 10 arah ini berevolusi dari 12 kuno. Dewa iblis langit, formasi. Itu terbentuk menggunakan energi iblis dari 10 arah, besar dan kecil. Total 160. Formasi saling terkait. Formasi besar iblis darah 10 arah, di zaman kuno, menduduki peringkat ketiga di antara 10 formasi ganas. Mungkinkah langit ingin menghancurkan sekta awan biruku? Dan kau menyebut ini formasi sihir.
Apa yang kau katakan? Belum lagi ratusan. Pola roh ini belum cukup matang dan sempurna. Metode kombinasinya bahkan sangat kasar. 160 mortal. Formasi-formasi sihir saling berpadu menjadi satu. Terlihat megah dalam skala, tapi sebenarnya penuh celah. Bahwa itu bahkan bisa The film was beroperasi. translated Sungguh and sebuah keajaiban. narrated by M Media. Bocah, berhenti menyindir di sana. Tahukah kau bahwa di dalam formasi ini, setiap ruang berada di bawah kendaliku? Karena kau sangat memahami formasi. Berjalanlah sekarang. Dan coba di depanku, orang tua ini. Baiklah. Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihatlah baik-baik. Apa yang dia lakukan? Aku ingin melihat trik apa yang sebenarnya bisa kau lakukan. Trik apa? Melangkah di biduk naik. Mata lurus kosong. Tubuh tegak. Tangan kokoh dalam serangan. Kaki melangkah perlahan. Harimau memutar kepala. Anak ini menggunakan teknik langkah menginjak biduk. Dan memasuki posisi inti formasi. Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka bahwa di usia semuda ini, kau akan mengetahui teknik langkah keluarga abadi. Formasi milikmu ini, di mataku, hanyalah lelukan. Bermulut tajam. Aku, orang tua ini, tidak akan terlibat dalam perang kata-kata denganmu. Aku akan memberimu cara mati yang lebih nyaman. Tetapi kau diberi kehormatan dan tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan aku, kursi ini. Karena terlalu kejam dengan gerakanku. 3 posisi langit, bumi, dan manusia sebenarnya menggunakan zombie terbang, mayat menambang, hantu manusia, 3 benda jahat besar mengambil posisi mereka. Monster tuain, kau gila. Benda-benda ini dibuat dari 6 jalan, menjadikan dendam sebagai taktil, menjadikan darah sebagai makanan. Begitu mereka kehilangan kendali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ingat leluhur tua abadi dari dulu. Tepat dengan susunan ini, dia membantai 3 dewa agung atas. Namun di tahun-tahun terakhirnya, dia juga binasa di tangan makhluk-makhluk ini. Makhluk buas. Hari ini orang tua ini akan membawamu bocah untuk menguji kemampuanku. Pemutus benang pembengkok darah. Di sungai kematian, di manakah arwah kesepian itu meratapi nasibnya? Pergi. Daging dan darahnya milik kau. 18 kelahian seperti bintang-bintang langit mistik. Semua Kiensha meledak keluar dalam sekejap. Menggerakkan formasi dengan musik sitar, sehingga mengendalikan gerakan boneka. Teknik kikuk ini lagi. Kalau begitu aku akan meladenimu. Apa yang dilakukan bocah itu? Jangan berhenti maju. Apa yang terjadi? Menari. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Apa yang terlihat seperti ketukan sederhana, sebenarnya memutus titik krusial dari seluruh susunan. Menggunakan pola operasionalnya, melawan arus, dia sebenarnya bisa mengendalikan balik susunan monster tuain. Bahkan seorang master formasi, tenggelam selama 100 tahun, tidak bisa mencapainya. Gimana dia mempelajari ini? Dengan keahlian seperti ini, masih berani keluar dan memamerkannya. Ketika aku masih belajar tentang formasi, binua hutan belantara ilahi ini, bahkan belum ada. Kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa menang melawan kursi ini? Kau terlalu naif. Langkah pembuka ini. Mungkinkah teknik itu? Monster tuain. Bagaimana bisa itu yang abadi? Jurus unik leluhur tua? Dulu Dewa Tinggi Kinglu dikalahkan oleh teknik ini. Anamin iblis surgawi. Usaha bertahun-tahunku yang melelahkan. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan oleh seekor semut? Mati. Sementara kau mengkultivasi ini, seni jahat, kau juga menderita serangan balik darinya. Formasi ini bertentangan dengan akar dao agung. Jika kau terus seperti ini, aku bahkan tidak perlu bergerak. Kau akan selesai sendiri. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Mencoba menggertakku? Tidak mungkin. Kiensha dari 10 arah, semakin banyak terkumpul. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kisah 10 arah ini, meskipun itu adalah energi yin tertinggi, yang lahir selama periode kekacauan. Jika aku menggunakan seni melahap langit kekacauan purba, untuk melahap dan memurnikannya, mungkin aku bisa menggunakannya untuk membantuku menembus hambatan. Seni melahap langit kekacauan purba. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ki iblis 10 arah sedang diserap ke dalam tubuhnya. Monster macam apa ini? Nyaman. Belum pernah menikmati yang semurni ini. ANERJE yin tertinggi. Lin Fan, fokuskan pikiranmu. Manfaatkan waktu untuk memurnikannya. Ini sangat bermanfaat bagi kita berdua. Ingin menyerap energi yin tertinggi dan meningkatkan kultivasi. Itu tidak semudah itu.
Bunuh dia. Apa yang kalian tunggu? Cepat-cepat. Susunan iblis teras 10 arah. Berbalik menyerang mulai. Monster tuain ini leluhur iblis satu generasi. Tidak pernah menyangka pada akhirnya dia akan menemui akhir seperti itu. Pantas dia mendapatkannya. Seperti yang diharapkan dari energi yang lahir pada awal langit dan bumi. Sambil menempa tubuhku, itu juga membantuku membersihkan sumsum dan memurnikan esensi. Sepenuhnya menstabilkan alam jiwa baru lahir. Terlebih lagi, seni menelan langit kacauan purba juga telah menembus ke lapisan ketiga. Apa kau pikir? Ini sudah berakhir sekarang. Bahkan jika orang tua ini mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Seni ledakan darat. Tidak bagus, dia akan meledakkan diri. Lin Feng. Guru. Tidak. The Guru. film was Guru. translated and Biarkan narrated aku by lihat. M Media. Meridian hancur, kultivasi hancur total. Aku akan mencoba. Aku mengambil pil pengembalian jiwa. Lihat, apakah itu bisa menyelamatkan nyawanya. Baiklah, cepat. Leluhur tua. Ada apa? Dia terluka terlalu parah. Jiwanya sudah tercerai-berai. Aku tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Aduh, sayang sekali. Guru memperlakukanku seperti ini. Bahkan jika aku harus menentang langit, aku akan menyelamatkannya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Formasi besar iblis darah 10 arah. Pengendali utamanya telah mati. Tapi formasinya masih aktif. Mungkinkah kau ingin meniru Kaisar Agung kuno dan melakukan hal itu? Dulu Dewa Tinggi Kingwu dan leluhur abadi sakti iblis. Setelah pertarungan yang mengguncang dunia, jiwanya hancur. Mirip dengan keadaan Guliwi saat ini. Kaisar Agung kuno bepergian melintasi dunia 10 arah dan akhirnya menciptakan sebuah teknik pengembalian jiwa. Susunan Agung Pengumpul Jiwa Pembalik Abadi. Apa kau ingin menirunya? Susunan Agung Pengumpul Jiwa Pembalik Abadi. Ini adalah teknik terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu? Dua leluhur tua. Formasi besar pengumpul jiwa pembalik abadi. Setelah diaktifkan, membutuhkan energi spiritual yang tak terhitung. Aku memohon kedua leluhur tua untuk membantu. Kau akan berusaha sejauh ini untuk menyelamatkan gurumu. Orang tua ini tidak punya apa-apa lagi untuk disembuhkan. Ini adalah batu roh bulan terang. Itu mengumpulkan esensi dari 5.000 tahun cahaya bulan. Ini seharusnya bisa sedikit membantu. Kau telah mengeluarkan harta yang kau hargai seumur hidupmu. Semua harta paling berhargamu. Aku tentu saja tidak bisa kalah darimu. Giok Phoenix 9 pola ini telah ada sejak zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi. Ia telah menyimpan ribuan tahun kekuatan spiritual. The film was translated Jika kau bisa and menggunakannya, narrated by ambil M saja. Media. Terima kasih kedua leluhur tua. Ini akan segera dimulai. Dua leluhur tua. Aku membutuhkan kalian untuk membantuku menarik kekuatan langit dan bumi. Untuk melintasi kesengsaraan bagi guru terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini, hidupnya bisa diselamatkan. Tapi dalam keadaannya saat ini, bagaimana dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Aku akan menarik kekuatan langit dan bumi ke diriku sendiri. Apa? Kau baru saja menembus ke alam jiwa baru lahir. Fondasimu belum stabil. Terburu-buru melewati kesengsaraan. Ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Guru telah memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Bahkan jika itu adalah kematian yang hampir pasti, apa pedulinya? Bahkan jika tubuhku terkoyak, aku Lin Feng akan tetap melawan takdir ini. Tekadku bulat. Mohon kedua leluhur tua mengabulkan permintaanku. Kita semua adalah orang-orang di dunia ini, hanya mengembara di dalamnya. Kami akan membantumu kali ini. Terima kasih. Dao Agung tidak berwujud. Guntur langit tanpa kebencian. 10.000 kesengsaraan tidak dapat dihancurkan. Bangkit. Apa yang terjadi? Kesengsaraan petil berat luar biasa. Kesengsaraan yang begitu luas. Bahkan sangat langka. Mengapa itu muncul di sini? Melewati kesengsaraan adalah jalan yang diperlukan. Dalam kultivasi, melewati kesengsaraan untuk orang lain, secara inherent bertentangan dengan kehendak langit. Oleh karena itu, langit pasti akan menurunkan ujian yang lebih kuat.
Daripada kesengsaraan normal, bisakah dia menahannya? Ini adalah situasi kematian yang pasti. Sayang sekali. Naka, baru saja menembus alam jiwa baru lahir. Namun kau dengan paksa menahan petir kesengsaraan. Memiliki keberanian seperti itu, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga akan membantumu. Kita pernah menjadi lawan. Tapi sekarang kita harus maju dan mundur bersama. Jika kita bisa selamat kali ini, aku bersedia minum bersamamu. Bagus jika aku masih hidup. Aku akan mencicipi bersamamu anggur dunia fana. Kesengsaraan petir adalah hukum langit dan bumi. Jika seseorang bisa melawan arus, mereka bisa menembus batas tubuh fana. Aku lahir di kolam petir kekacauan. Selama kau bisa menahan kesengsaraan ini, itu akan menjadi takdir kita. Setelah berhasil, kau bisa membentuk tubuh surgawi. Tubuh fisikmu bahkan bisa menyaingi ras naga. The film was translated and Batu roh bulan narrated terang. by M. Giok Media. Phoenix 9 pola keduanya hancur. Ini adalah peringatan dari hukum langit dan bumi. Kekuatannya jauh melebihi keputusanmu. Ini akan menentukan hidup dan mati. Ingat, krisis adalah kesempatan. Jangan langsung putus asa oleh kemunduran. The film was translated and narrated by M. Media. Aku masih hidup. Monster tua yang menggunakan sumur hidupnya kultivasi untuk meledakkan diri. Kau menanggung dampaknya. Meridianmu seharusnya hancur dan jiwamu tercerai-berai. Muridmu menyelamatkanmu. Sudah oh tidak? Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Kau masih hidup. Aku hanya bilang dia disambar petir. Aku tidak bilang dia mati. Bukan begitu? Kali ini, tidak hanya aku tidak binasa. Tapi secara kebetulan, aku juga mengolah tubuh guntur langit. Aku mendengar kakak guruku berkata, tubuh petir langit kebanyakan muncul di zaman kuno, di antara ras naga, di alam fana. Itu bahkan lebih langka. Untuk bisa mengolah fisik seperti itu sekarang, benar-benar kesempatan langka. Tuan Mudalin. Tuan Mudalin. Penatua Yao, mengapa kau di sini? Keluargamu dalam bahaya. Apa? Sepertinya kau masih belum tahu ya. Mantan leluhur pertama Sekte Iblis, Yen Wutu, mendirikan formasi Fen Darah 10 Arang di Sekte Awan Azure. Jangan mendekat. Siapa? Jin Tianshan. Lin Feng. Kau ternyata masih hidup. Menghancurkan kekuatan hidupku adalah satu hal. Kau seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bagaimana mungkin? Mengapa aku bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan? Kau pikir mengalahkanku, berarti kau bisa bertindak sembrono. Putraku Aubai, sekarang telah menerima bimbingan dari manusia surgawi. Kultivasinya telah menembus tahap jiwa baru lahir. Jika kau membunuhku, kau akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Ibu, The Runner, film was translated and Aku narrated terlambat. by M. Media. bagus kau masih hidup. apa sebenarnya yang terjadi? Sejak kau pergi, kami berada di pavilion harta karun pil. Di bawah perawatan mereka, hidup relatif stabil. Tapi suatu hari, orang-orang dari keluarga Lang tiba-tiba menerobos masuk. Lang Aobai karena suatu alasan apa, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ayah, Sial, dia datang begitu cepat. Mari kita cepat pergi. bisakah kau pergi? Lin Feng, hari itu, kau melumpuhkan kultivasiku. Sekarang kau telah melukai ayahku. Sempurna.
Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama. Hanya dalam 10 hari, kau benar-benar menembus ke tahap jiwa baru lahir, lapisan kedua. Sepertinya, kau juga mendapatkan kesempatan. Hari itu aku hampir menjadi lumpur. Namun, surga meninggalkan jalan bagi setiap orang. Aku bertemu manusia surgawi. Seorang manusia langit. Manusia surgawi menganugerahkan keberuntungan ini padaku. Semua ini untuk hari ini. Aku ingin seluruh keluargamu dikubur bersama ayahku. Peda, datanglah. Dia benar-benar menjadi kultivator pedang. Apa yang dia pegang seharusnya adalah yang legendaris. Senjata ilahi pedang juga. Pedang juga, aku dengar ayahmu menyebutkannya. Pedang juga, diciptakan oleh manusia surgawi. Itu pernah menjadi senjata ilahi dari Kaisar Manusia Suanyuan. Melihat ke seluruh dunia, itu tak terkalahkan karena kekuatannya terlalu besar. Itu akhirnya disegel. Aku tidak pernah menyangka akan muncul di tangan Leng Obei hari ini. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan. Bagaimana kalau begini? Biarkan putramu berlutut dan bersujud 100 kali. Dan setuju menjadi anjingku selama 10 tahun. Aku bisa mengampunimu. Berlututlah. Dengan kultivasimu yang tidak stabil, kau berani bertindak lancang di hadapanku. Aneh, aku jelas-jelas melepaskan niat pedang sekuat itu. Mengapa dia begitu santai menyelesaikannya? Mungkinkah selama ini sekolah awan biru membantunya meningkatkan kultivasinya? Meskipun sekolah awan biru kuat, itu hanyalah sekte di alam fana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan manusia surgawi sejati? Seorang manusia surgawi menganugerahkan senjata ilahi padaku. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa melawan? Hari ini aku akan menunjukkan padamu di hadapan kekuatan mutlak, trik apapun hanyalah lelukon. Aku baru saja menampak tubuh guntur langit. Tubuh fisikku sudah sebanding dengan ras naga. Ambil saja kesempatan ini untuk menguji batasnya. Mati. Aku punya manusia surgawi yang mendukungku. Beranikah kau membunuhku? Manusia langit, bagus. Kalau begitu aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Kembali dan beritahu manusia langitmu. Di lain hari, aku Lin Feng akan secara pribadi mengunjungi mereka. Ibu, Ran El. Mulai sekarang kalian berdua ikut aku ke Sek Awan Azur. Akan lebih mudah untuk menjagamu. Tolong Dewa Agung bertindak lagi untuk membantuku meningkatkan tingkat kultivasiku agar aku bisa memberi pelajaran pada Lin Feng. Hal-hal yang kuberikan padamu. Kamu kehilangan semuanya. Dan kau masih ingin aku membantumu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Lin Feng itu meremehkan kekuatan surgawi. Dia mempermalukanku. Dia telah menghina kamu. Lin Feng. Kau memiliki auranya padamu. Aku sudah menemukanmu. Saudaraku, ada apa? Fengger, ada apa ini? Aku punya firasat buruk. Lin Feng. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ran El, bawa ibu untuk beristirahat dulu. Baiklah. Guru, apa yang terjadi? Baru saja fenomena aneh terjadi. Aku menggunakan teknik bintang langit untuk menyimpulkan. Seharusnya itu, manusia langit dari alam langit Kaisar Azuri akan melancarkan invasi besar terhadap sekte awan Azuriku. Alam langit Kaisar Azur. Apa yang pasti datang akhirnya tiba. Mereka datang untukku. Apa maksudmu dengan itu? Alasan dibaliknya rumit. Aku akan menjelaskannya sendiri kepada semua orang nanti. Tapi yang terpenting saat ini adalah mencari tahu tindakan balasan. Apa pendapatmu? Saat ini, kekuatan tempur sek awan Azur lebih rendah dari alam langit Kaisar Azur. Jadi pertama kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita sendiri. Bukan berarti kami tidak ingin meningkatkan diri. Hanya saja, berkultivasi sampai sekarang, kita semua kurang lebih telah mencapai titik buntu. Dalam waktu singkat, sangat sulit untuk menembus. Benar, tingkat kultivasiku telah berada di alam melewati kesengsaraan. Mandek selama 200 tahun. Tidak ada tanda-tanda melanggar sama sekali. Apakah kita punya kualiping di sini? Kau juga bisa memurnikan pil. Saya tahu sedikit. Lin Feng, The film was translated bukan berarti kami and tidak percaya padamu. narrated by M. Media. Meskipun kami berdua bukan ahli pil. Kami pernah mendengar guru kami berkata bahwa menjadi ahli pil berbeda dengan menjadi kultivator. Untuk mengolah
Ahli pil biasa. Membutuhkan setidaknya 70 hingga 80 tahun. Kau masih sangat muda. Jika kau hanya bisa memurnikan pil dasar, itu tidak akan banyak membantu untuk peningkatan kami juga. Karena dia sudah bicara, biarkan dia mencoba. Biarkan dia mencobanya. Baiklah, baiklah. Apa yang dia lakukan? Apakah kita akan menunggu setelah tungku pil sepenuhnya panas? Apakah kau bersedia menambahkan bahan-bahannya? Jelas orang pemula. Bahan-bahan harta roh ini sangat rapuh. Selagi suhu belum naik, adalah waktu untuk menambahkan bahan. Kesempatan yang baik. Jika suhu kuali pil terlalu tinggi, jangankan membentuk pil, bahkan pemurnian tidak bisa dilakukan. Seperti yang diharapkan, kan? Saat ini suhu api pil telah naik. Bahan-bahan masuk. Efek obatnya seketika menguap. Vincent ini, meskipun sangat berbakat dan mengagumkan, tapi alkimia berbeda dari kultivasi. Alkimia menekankan pengetahuan yang luas dan pengalaman yang matang. Dia terlalu muda. Pil dibagi menjadi gemuk, halus, dan pola pil 4 tingkatan. Dibatasi oleh kuali pil dan bahan-bahan. Paling banyak hanya bisa mencapai tingkat halus. Untuk sekarang hanya bisa seperti ini. Vincent adalah muridmu. Kenapa kamu tidak pergi duluan? Ini adalah pil Yuanyan. Tidak cocok untuk dikonsumsi wanita. Nanti saya akan membuatkan untuk guru yang cocok untuknya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi duluan. Energi spiritual murni, terkandung dan tidak dilepaskan The film keluar. was translated Hanya menciumnya and saja, narrated akar by spiritualku M. bergetar. Media. Jika aku memakannya. Ya Tuhan. Aku telah berkultivasi. Sampai sekarang giaiku terblokir, membuat kultivasiku sulit untuk maju lebih jauh. Tapi satu kill ini, memungkinkanku naik 2 alam berturut-turut. Sudah menyentuh alam melintasi kesengsaraan, ambang batas kesempurnaan agung. Lihatlah dirimu. Bukankah itu hanya pil biasa? Bisakah itu masih? Aku akan makan satu dan mencoba. Sangat hangat seolah mandi di lautan bunga. Khasiat pil ini setara dengan 80 tahun kultivasiku yang berat, yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Sering buang air kecil dan urgensi juga telah sembuh. Kita akhirnya berhasil menembus. Lin Feng, pil ini, apakah ada yang salah dengannya? Dua leluhur, mengapa kalian seperti ini? Bukan apa-apa. Mereka sudah terlalu lama ditekan dan melepaskannya semua dalam sekejap hari ini. Hanya saja, pil Yuan yang ini hanya tersisa yang terakhir. Aku bilang Siwan. Sekarang aku tidak perlu bersikap sopan lagi padamu. Siwan, apakah kamu berpikir untuk melawanku dalam pertempuran melawan sekte iblis saat itu? Jika aku tidak menyelamatkanmu saat itu, bisakah kamu masih hidup hari ini? Puan Hei, dalam pertempuran di tanah telarang gurun besar, kamu terluka parah. Jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menahan 3 kuasi, bisakah kamu melarikan diri? Guru, 2 leluhur tua, apakah biasanya seperti ini? Kedua leluhur tua awalnya dari sekte yang sama. Biasanya sebagian besar perselisihan lisan. Tapi situasi seperti ini masih yang pertama kali. Pil ini milikku. Kau berharap Lin Feng, berikan pil itu padaku. Jangan dengarkan dia, berikan padaku. 2 leluhur tua. Sekarang setelah malapetaka besar Sekt Awan Azur mendekat, sebagai leluhur tua, Sekt Awan Azur, demi 1 pil. Kalian bertarung mati-matian. Apakah ini pantas? Jika kalian menyukainya, saya bisa membuatkan lagi untuk kalian nanti. Sungguh. Tentu saja. Selama kamu berpegangan erat padanya, apalagi 1 pil, 100 pil sudah di depan mata. Mengapa repot-repot memperebutkan sementara ini? Perselisihan, tidak buruk, masih kurang perspektif. Hampir meluangkan kesempatan besar. The film was translated and narrated Lin by Feng, M. kamu benar Media. untuk menceramahi kami barusan. Kami Reman, terlalu serakah. Mulai sekarang kita tidak hanya harus meningkatkan kultivasi kita, tapi yang lebih penting, mengolah karakter kita. Singkirkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan sesegera mungkin. Benar. Sangat baik. Jika kita memiliki pil untuk membantu kita selama ini, kultivasi kita pasti akan bisa mencapai tingkat lain. Apakah kita punya tempat di sini, di mana energi spiritual sangat melimpah? Saya ingin menggunakan ini untuk meningkatkan kultivasi saya. Memang ada sebuah tempat,
yang memenuhi persyaratanmu. Di gunung belakang Sekte Awan Azuri, ada Guayan Emperor Shenong. Itu bisa terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Hanya saja ada banyak batasan di sana, dan tidak mudah untuk masuk. Buyui, kamu pergi atur pertahanan melawan musuh. Kami berdua akan menemani Lin Feng dalam perjalanan ke sana. Baiklah. Tempat apa ini? Guayan Emperor Shenlong ini. Awalnya adalah mata Dao, Kaisar Agung Abadi Lin Sinsao, dan Dewa Tinggi King Wan Lolo. Menggunakan tubuh gunung ini sebagai dasar formasi untuk mendirikan sebuah formasi pengumpul roh. Seiring waktu, energi spiritual menjadi sangat padat. Tapi mata Dao itu dijaga oleh 4 kuno binatang suci. Selama ratusan tahun, tidak ada yang berani masuk. Jika kamu beruntung, mungkin kamu bisa menyerap sebagian saat mereka beristirahat. Jika kamu tidak beruntung, maka nyawamu dalam bahaya. Mereka yang melanggar masuk ke Guayan Kaisar Shenong akan dibunuh tanpa ampun. Tidak bagus, mereka di sini. Sudah lama aku tidak mencicipi daging dan darah manusia. Dua orang tua itu benar-benar jelek. Yang di tengah, putih dan lembut. Serahkan dia padaku. Daging orang-orang tua, asam dan pahit, tidak enak. Mengapa mereka semua harus disisakan untukmu? Berhenti berdebat, ambil anak itu, potong dia menjadi 4 bagian yang sama, dan itu saja. Astaga, naga azul, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam semuanya terkejut. Bahkan, jika hanya salah satu dari mereka, kita akan kesulitan menghadapinya, apalagi 4 dari mereka. Sudahlah, mari kita coba dulu. Baiklah. Langit dan bumi 5 elemen, 2 kekuatan alam semesta. Hanya semut. Apa kau bosan hidup? Berani bertindak lancang di hadapan kursi ini? Berhenti melawan. Dengan kultivasimu yang sedikit, cukup untuk mengganjal gigi kami. Bahkan tidak cukup untuk celah-celahnya. Berlututlah. Enyahlah. Aura naga lilin. Jadi ini leluhur naga yang turun. Bajingan. Sepertinya kau masih mengenali abadi tua ini. Karena kita semua saling mengenal, maka seharusnya mudah untuk berbicara, kan? Kalian tidak perlu menunjukkan diri. Saya di sini untuk menyerap beberapa energi spiritual. Tidak masalah. Ini, mata Dao adalah ciptaan dari kami menjaganya untuknya. Justru untuk mencegah manusia fana mencuri. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah dia manusia biasa? Jadi begitu. Mata anjing hamba ini gagal mengenali Gunung Tai. Aku akan pergi dulu. Itu nyaris saja. Lin Feng. Aku sungguh semakin sulit untuk memahamimu. Tidak bagus. Formasi pelindung gunung telah hancur. 2 orang telah menerobos masuk. Tidak ada waktu lagi. Hanya bisa menggunakan seni menelan surga primordial untuk secara paksa melahap dan meningkatkan kultivasi saya. 2 leluhur, tolong lindungi saya. Saya harus sekarang menyerap energi spiritual. Ya, Seni melahap langit purba terlalu mendominasi. Jumlah yang begitu besar, energi spiritual yang mengalir masuk ke tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Waktu mendesak. Saya tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantu saya melewati malapetaka ini. Ketua Guyu. Formasi pelindung gunung telah ditembus. Tingkat konfrontasi ini, kau sama sekali tidak bisa campur tangan. Sampaikan perintahku. Semua murid, pergi ke gunung belakang untuk berlindung. Bagaimana denganmu? Aku akan pergi memblokir celah dalam susunan pelindung gunung. Tahan selama mungkin. Feng Ling bersedia menemanimu untuk melindungi Sekte Wan aja. Jika aku mati dalam pertempuran, kau akan menjadi Ketua Sekte Awan Azuri. Teruslah hidup. Ini adalah perintah. Ya. Langit memiliki dewa surgawi. Bumi memiliki dewa bumi. Makhluk surgawi turun. Manusia fana mundur. Itu kau, jati jiwa ilahimu, berinkarnasi di sini. Itu bagus juga. Tidak perlu mencari mereka satu persatu. Di tubuhnya, ada kekuatan langit dan bumi. Tersembunyi dan tidak terlihat. Hanya satu pandangan dilepaskan. Niat membunuh yang begitu kuat. Jarak antara dia dan aku terlalu besar. Alam surgawi Kaisar Azur, Permaisuri Yaoji telah tiba secara pribadi. Kalian manusia fana, mengapa tidak berlutut? Jadi kau adalah Kaisar Azuri, makhluk langit dari alam langit? Langit adalah akar dari segala sesuatu, dan penguasa. Dipilih oleh keluarga jin. Alam langit Kaisar Azur, berkuasa atas 36 langit. Apakah kau tahu apa itu alam Kaisar? Itu adalah, di luar dunia ini, alam tertinggi. Kau, kultivator alam bawah, sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Hanya semut belaka. Bahkan jika kau mencapai daun, kau hanyalah ciptaan yang rendah.
Jika kau tahu yang terbaik untukmu, serahkan Lin Feng. Lebih, aku masih bisa menjamin kedamaian untuk sekte awan birumu. Jika tidak, tunggu saja tempat ini menjadi sungai darah. Seperti yang diharapkan targetmu adalah Lin Feng. Situasinya tidak bagus. Aku ingin tahu kapan Lin Feng akan bangun. Lin Feng adalah muridku. Jika kau ingin membawanya pergi, kecuali aku mati. Sungguh menyentuh. Cepat singkirkan sampah ini. Ya, Apa yang dia lakukan? Yin adalah kegelapan. Sedang berkumpul. Adalah air kerut. Merebut tubuh dengan suara Sansekerta, alat sihir ini dapat menggabungkan kekuatan Yin dan Yang untuk menekan semua jiwa. Kultivasinya tidak tinggi, tapi kemauan kerasnya cukup bagus. Ada apa yang membuatmu berjuang untuk bertahan? Semakin kau melawan, semakin banyak rasa sakit yang akan kau alami. Keheningan. Gunakan keheningan untuk mengendalikan semua gerakan. Keheningan. Pikiran menjadi jernih, tubuh menjadi dingin. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, keterkejutan, kekacauan, keheningan. Semua muncul dari pikiran. Satukan pikiranmu ke dalam pedang The film natalmu. was translated Gunakan niat pedang and untuk melawan narrated suara by Sansekerta. M-Media. Menarik. Sampah. Permaisuri, mohon maafkan saya. Melawan makhluk surgawi dengan tubuh fana. Sepertinya sekte awan birumu tidak sepenuhnya penuh pengecut. Tapi hanya semut belaka. Bagiku, tidak ada bedanya. Guru mengajari kami. Sekte awan azur adalah rumahku. Bahkan jika tubuh fisikku berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bahkan jika berinkarnasi, perilakumu masih sangat menjengkelkan. Tidak bagus. Itu adalah aturan kendali waktu, benang kausalitas. Kecantikan yang luar biasa. Bersikeras mencari kematianmu sendiri. Jika kau mati seperti ini, sungguh disayangkan. Guru, saya datang terlambat. Kalian semua bawa Shizun turun. Untuk diobati, serahkan sisi ini padaku. Baiklah. Lin Feng menghadapi permaisuri. Yao Ji, apakah dia memiliki kepercayaan diri? Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Yi Feng, benar-benar kau. Bagaimana? Kamu melihatku? Apakah kamu sangat terkejut? Aku tidak menyangka bahwa sisa jejak jiwa ilahi yang disuntikkan ke tubuh baru mendapatkan kehidupan baru. Tapi meskipun begitu, apa gunanya? Dalam waktu singkat, kau pada dasarnya tidak bisa memulihkan kekuatan tempur puncamu. Bagaimana kau bisa melawanku? Hati-hati! Tidak bagus. Lin Feng terjebak oleh benang karma. Aku kira kau sudah menjadi sangat kuat. Tunggu sampai aku berurusan dengan orang-orang ini. Lalu aku akan kembali dan bermain denganmu. Bagi kami, dia memiliki anugerah penciptaan. Bahkan, jika kita harus mempertaruhkan nyawa tua ini hari ini, kita harus melindunginya sepenuhnya. Tidak salah, kita akan menahannya dulu. Kau bawa Lin Feng dan pergi duluan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meninggalkannya di sini sendirian? Selama gunung hijau tetap ada, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Cepat pergi. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah sekelompok semut. Tidak ada satupun dari kalian hari ini yang boleh berpikir untuk pergi. Aku akan membuat kalian pergi satu persatu untuk bersatu kembali di bawah tanah. Keluarlah temanku. Baru saja. Kekuatan kuno padanya bertumbukan dengan karma. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Yaji, apakah kau masih mengingatku? Naga lilin kuno. Kau benar-benar berinkarnasi ke dalam tubuhnya. Ini adalah milik Kaisar Agung 10.000 zaman. Pedang Jemia. Niat pedang. Benua terpencil. Sedang bergetar. Alam apa yang sebenarnya dia? Tembus. Hanya dalam waktu singkat, dia benar-benar bisa bersaing dengan makhluk surgawi. Aku juga tidak bisa melihatnya. Ada apa ini? Mengapa aku merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya? Katakan padaku langsung. Jika aku melawannya, aku akan mati. Apakah ini ilusiku? Yaoji, mengapa kamu berkultivasi? Berkultivasi dengan rajin, bukankah hanya untuk membebaskan diri dari semua batasan?
dan melakukan sesuka hati. Kultivasi menekankan, tanpa perselisihan dengan dunia. Dao ada di dalam diri. Jauhi pikiran ilusi. Jauhi pikiran jahat. Jauhi diperbudak oleh hal duniawi. Hati sastra yang sia-sia. Apa yang kamu sebut melakukan sesukamu? Itu adalah iblis. Pada akhirnya tidak bisa menaklukkan dunia. Pada akhirnya, kamu hanya mendapatkan kebebasan palsu. Menipu diri sendiri. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, hanya berdasarkan kondisimu sekarang. Apa yang bahkan bisa kau lakukan? Jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan mudah membunuhmu. Aku ingin kau menderita semua siksaan. Jadi kau bahkan tidak punya kesempatan untuk mati. Satu energi kebenaran langit dan bumi. Musim semi yang luas dan abadi. Iblis Dewa Buddha. Dua gua. Menangis di seluruh langit dan alam semesta. Menarik. Seperti yang diharapkan dari mantan pemimpin 9 langit. Kau benar-benar mengalahkan klonku. Datanglah, aku akan menunggumu di alam surga Kaisar Asia. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Jika kau ingin pergi ke alam langit Kaisar Azuri, aku bersedia pergi bersamamu. Lin Feng, jika kau tidak keberatan, aku akan mengikuti dan melayanimu seumur hidupku. Baiklah, mari kita pergi. Terobos ini.